Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kuliah segmen yang ketiga ini, kita akan membahas tentang mineral biji dan sedikit membahas tentang proses kristalisasi. Pertama, kita ulas terlebih dahulu tentang pentingnya mineral. Jadi mineral sebenarnya sudah digunakan sejak dahulu kala. Pada awalnya mineral digunakan sebagaimana saat dijumpai. Jadi digunakan apa adanya. Sebagai contoh, flint, kuarsa, dan jade digunakan untuk senjata atau perkakas seperti ini. Kemudian oksida besi dan mangan digunakan sebagai bahan pewarna. Oksida besi untuk memberikan warna merah, sedangkan mangan untuk warna hitam. Kemudian garnet, ametis, dan juga batu berwarna lainnya sebagai perhiasan. Ini adalah contoh mineral garnet, cukup menarik, digunakan sebagai perhiasan zaman dulu. Kemudian emas, perak, dan tembaga untuk perhiasan dan alat-alat. Ini sudah kita kenal dengan baik. Kemudian lempung untuk batu bata dan keramik. Nah, kemudian untuk peleburan untuk memisahkan logam telah dimulai sejak zaman prasejarah. Jadi, teknologi metalurgi ternyata juga sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Dalam konteks pentingnya mineral yang bisa kita manfaatkan, kita mengenal ada istilah mineral biji atau bahasa Inggrisnya adalah ore, yaitu adalah mineral yang dapat diekstrak logamnya secara menguntungkan berdasarkan kondisi ekonomi dan teknologi pada saat itu. Jadi ini adalah definisi dari mineral biji atau ore. Ini cukup penting untuk dipahami. Nah, kemudian pada tabel ini ditampilkan beberapa mineral biji dan juga logam yang terkait. Sebagai contoh adalah emas natif. Logamnya adalah emas, tentu saja. Kemudian kita mengenal mineral biji kalaverit, rumus kimianya adalah AuTe2. Ini merupakan mineral biji untuk logam emas. Kemudian silvanit dengan rumus kimia AuAg dalam tanda kurung, kemudian Te2. Kemudian untuk perak kita mengenal ada perak natif, argentit, seragirit. Kemudian untuk besi kita mengenal ada magnetit, hematit, limonit, sederit. Untuk timah ada kasiterit dan stanit. Silahkan ini dipelajari dengan baik dan tidak hanya dipelajari, tapi ini harus dihafal. Jadi adik-adik mahasiswa harus hafal untuk emas misalnya. Mineral bijinya apa saja? Yaitu adalah emas natif, kalaverit, silvanit, beserta rumus kimianya harus bisa dihafal. Kemudian ini adalah mineral biji untuk logam yang lain, yaitu timbal atau sering juga kita sebut sebagai timah hitam. Kita mengenal ada mineral biji galena, cerusit, anglesit dengan rumus kimia seperti ini. Kemudian untuk seng ada sphalerit, smithsonite, hemimorphite, dan ada zincsit. Untuk nikel ada penlandit dan ada garnierit. Kromium kita mengenal mineral bijinya adalah kromit. Aluminium mineral bijinya adalah boksit. Kemudian antimon mineral bijinya adalah stibnit. Kemudian kita juga mengenal pirolusit, psilomelan, dan manganit untuk logam mangan. Ada bismutit untuk logam bismut, kobaltit, smaltit untuk kobalt. Kemudian untuk air raksa kita mengenal mineral sinabar. Molybdenum kita mengenal mineral molybdenit dan wulfenit. Untuk tungsten kita mengenal wolframit, hubnerit, dan ada silit. Kemudian untuk uranium kita mengenal ada uraninit, kovinit, dan carnotit. Selain mineral biji, kita juga mengenal istilah mineral geng, yaitu adalah mineral yang tidak berharga atau tidak bernilai ekonomis yang berasosiasi atau terdapat bersama-sama dengan mineral biji yang sedang ditambang atau mineral biji yang menjadi target penambangan. Contohnya untuk oksida
yang biasa menjadi mineral geng itu adalah kuarsa, ada boksit, dan ada limonit. Karbonat yang biasa menjadi mineral geng adalah kalsit, dolomit, siderit, rhodochrosite, dan seterusnya. Silahkan ini bisa dipelajari dan dihafalkan. Terutama adalah mineral-mineral yang memiliki rumus kimia yang singkat atau yang pendek seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang kristal dan proses kristalisasi. Jadi kristal itu dapat terbentuk dari lelehan magma, larutan, atau uap yang mengalami perubahan kondisi akibat dari pertama adalah penguapan, kemudian penurunan temperatur dan tekanan, atau terjadinya perubahan konsentrasi dan pH. Jadi kristal pada dasarnya terbentuk dari 3 jenis ini. Contohnya dulu adalah untuk yang lelehan magma. Ketika terjadi letusan gunung berapi akan mengeluarkan lava dan juga magma. Ketika sampai di permukaan akan terjadi penurunan temperatur dan tekanan sehingga dapat memicu lava atau magma tersebut untuk membeku dan dapat membentuk kristal. Kemudian untuk yang larutan contohnya adalah seperti air laut. Ketika air laut terjebak ke dalam lagun di sepanjang pantai dan kemudian terkena sinar matahari dan mengering, maka akan meninggalkan kristal-kristal garam. Kemudian uap, contohnya seperti apa? Uap yang menjadi kristal, yaitu seperti salju. Kristalisasi salju dari awan. Untuk lebih jelas lagi mengenai kristalisasi atau proses pembentukan kristal, larutan NaCl atau dalam hal ini bisa berupa air laut yang mengalami penguapan akan menjadi jenuh sehingga terjadi kristalisasi atau presipitasi membentuk endapan kristal garam dapur yang dikenal dengan nama mineral halit atau rumus kimianya adalah NaCl. Bentuk kristalnya adalah khas, yaitu kubus seperti ini. Kemudian ada 2 hal yang harus kita jelaskan yang terkait dengan proses kristalisasi. Dalam proses kristalisasi bisa terjadi dalam waktu yang perlahan atau cepat. Yang pertama, jika proses kristalisasi dalam hal ini misalkan dalam contoh ini adalah karena terjadinya penguapan yang terjadi secara sangat perlahan, maka ion Na+ dan Cl- akan mempunyai waktu yang cukup untuk mengelompok membentuk satu atau beberapa kristal dengan ukuran yang relatif besar. Sebaliknya, jika penguapan terjadi dengan cepat atau sangat cepat, maka akan terbentuk banyak pusat kristalisasi sehingga akan mengakibatkan kristal yang lebih banyak. Namun ukuran kristalnya menjadi lebih halus seperti yang kita bisa lihat di sini. Yang sebelah kiri ini adalah contoh kristal NaCl atau kristal halit yang ukurannya besar yang diakibatkan oleh proses kristalisasi yang berjalan secara lambat, sedangkan yang sebelah kanan kalau kita lihat secara sekilas ini mempunyai ukuran kristal yang lebih halus, sehingga bisa diinterpretasikan proses kristalisasinya berjalan dengan lebih cepat. Baik, sampai di sini untuk segmen yang ketiga. Pada segmen berikutnya kita akan membahas mengenai unsur simetri dalam kristal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.